Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Civa Melati Aulia dari STT Stigma Internasional Malang dengan NIM 21112571. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Sri Eka Februati. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan negara. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu maksud dari sistem dan negara. Jadi sistem adalah beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian yang lain atau keseluruhan, sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lain. Dan jika ada satu bagiannya tidak bekerja, maka akan mempengaruhi keseluruhan. Seperti sistem pencernaan, jika salah satu dari sistem tersebut ada yang tidak berfungsi, maka badan ini akan menjadi sakit. Nah, yang kedua adalah negara. Nah, negara adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Dari definisi setiap kata tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan pengertian sistem pemerintahan negara adalah bagaimana hubungan serta kekuasaan antar lembaga sebuah negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, di dalam sistem pemerintahan itu terdapat cabang-cabang kekuasaan negara. Di sini ada 3 cabang kekuasaan negara. Pertama yaitu eksekutif. Nah, cabang eksekutif itu dari sebuah negara adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan negara serta menjaga ketertiban umum. Nah, contoh dari eksekutif itu contoh nyatanya kalau di Indonesia adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Sedangkan yang kedua ada cabang kekuasaan negara legislatif, yaitu cabang bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat, menetapkan dan mengubah undang-undang serta melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif. Kalau di Indonesia contoh nyatanya adalah DPR dan DPD. Selanjutnya cabang ketiga adalah yudikatif. Nah, cabang kekuasaan yudikatif sendiri dari sebuah negara adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang, menegakkan hukum, dan memutuskan sengketa hukum secara mandiri atau independen. Contohnya adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negara, Pengadilan Agama. Jadi yudikatif di sini ini lebih mandiri untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi untuk membuat suatu sistem negara itu antara cabang eksekutif dan cabang legislatif yang sering bertemu dan mereka yang menentukan sistem pemerintahan di sini gitu. Selanjutnya pembagian sistem pemerintahan negara. Terdapat sistem parlementer. Sesuai dengan contoh yang ada di gambar ini, contohnya adalah Inggris ya, ada gambar Ratu Inggris. Jadi sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif tergantung pada mayoritas di badan legislatif yang biasanya disebut parlemen. Nah, dalam sistem ini kepala pemerintah seperti Perdana Menteri atau kabinetnya dipilih oleh anggota parlemen. Nah, parlemen sendiri memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menentukan kebijakan negara. Kepala negara, seperti Ratu Elizabeth ini, biasanya hanya simbol kepemimpinan. Tapi Ratu Elizabeth ini memiliki kekuasaan seremonial, seperti dapat memberikan pengampunan khusus kepada masyarakatnya. Nah, sedangkan kepala pemerintahan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari pemerintahan. Selain Inggris, contoh negara yang menggunakan sistem parlementer ini ada Kanada dan Jerman. Selanjutnya adalah sistem presidensial. Nah, seperti di gambar, ini ada Presiden Amerika, bendera Amerika, seperti itu.
Nah, sistem presidensial sendiri adalah sistem di mana eksekutif dan legislatif berada dalam cabang yang terpisah dan independen, serta dipimpin oleh individu-individu yang dipilih secara terpisah. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan elektoral. Jadi seperti Indonesia kan sudah mengikuti pemilu ya kemarin. Jadi Indonesia juga menggunakan sistem presidensial. Nah, di sini presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, menjalankan fungsi eksekutif dan memimpin negara. Di sisi lain, legislatif yang terdiri dari badan-badan seperti parlemen atau kongres memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem ini diatur oleh konstitusi, dan keduanya memiliki otoritas yang relatif independen satu sama lain, seperti itu. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem presidensial ini ada negara Brazil. Selanjutnya adalah sistem campuran. Sistem campuran yang dimaksud di sini adalah gabungan antara sistem parlementer dan sistem presidensil. Nah, sistem pemerintahan campuran juga dikenal sebagai sistem semi-presidensial atau semi-parlementer. Dalam sistem ini terdapat presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, serta kepala eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Di sisi lain juga terdapat badan legislatif seperti parlemen yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Namun, dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak sepenuhnya independen seperti dalam sistem presidensial murni. Presiden biasanya harus bekerja sama dengan parlemen atau mungkin membutuhkan dukungan mayoritas dari parlemen untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Nah, selain itu juga terdapat Perdana Menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan membantu dalam menjalankan fungsi eksekutif. Tapi dalam pelaksanaannya, setiap negara yang menggunakan sistem campuran ini tidak mesti sama. Seperti itu. Nah, contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Korea Selatan seperti yang dicontoh, Prancis dan Rusia. Selanjutnya kita fokus terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Jadi di Indonesia itu nggak langsung menggunakan sistem presidensil karena terdapat sistem pemerintahan yang sebelum perubahan undang-undang dan setelah perubahan undang-undang. Di sini saya akan membahas yang sebelum perubahan undang-undang 1945. Jadi pertama, pemerintahannya itu kolonial Belanda. Sebelum kemerdekaan Indonesia itu diperintah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pemerintahannya ini bersifat otoriter dan tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, tetapi kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan beberapa otonomi terbatas kepada pemerintahan lokal. Yang ketiga, pemerintahan Jepang. Jadi setelah Hindia Belanda pergi dari, maksudnya penjajah Belanda pergi dari Hindia Belanda, Jepang menduduki Indonesia. Nah, selama pendudukan Jepang di Indonesia, selama Perang Kedua, sistem pemerintahan diubah menjadi otoriter di bawah pemerintahan militer Jepang. Nah, saat itu keempat, pemerintahan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami transisi menuju sistem pemerintahan Republik. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi negara baru ini. Meskipun demikian, pada awalnya implementasi Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya terwujud karena kondisi politik yang tidak stabil, termasuk perang kemerdekaan melawan Belanda dan konflik dengan pemerintahan kolonial yang baru terbentuk. Seperti itu. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. Pertama, terdapat pembentukan Badan Konstituante. Pada awalnya, UUD 1945 mengamanatkan
pembentukan badan konstituasi untuk menyusun konstitusi yang lebih rinci dan mengatur sistem pemerintahan yang baru. Proses pembentukan badan konstituante ini dimulai dari tahun 1956. Kedua, sistem pemerintahan parlementer. Jadi, badan konstituasi merancang konstitusi yang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Ketiga, kudeta militer dan perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 1959 terjadi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan parlementer. Pada tahun yang sama, UUD 1945 diubah kembali untuk mengembalikan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Di sini kelihatan ya, jadi sebelum Indonesia menggunakan sistem presidensil, kita sempat menggunakan sistem parlementer. Nah, selanjutnya keempat ada periode Orde Baru. Setelah kudeta militer dan pembentukan kembali sistem pemerintahan presidensil, Indonesia masuk ke periode Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama periode ini, kekuasaan presiden sangat kuat dan otoriter dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan kebebasan sipil. Namun walaupun di sini menggunakan presidensil, tapi zaman itu tuh belum terbentuk dengan baik. Maksudnya sistemnya ini masih berubah-ubah karena masih negara baru seperti itu. Nah, reformasi dan sistem pemerintahan demokratis. Jadi pada tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi yang mengakhiri rezim Orde Baru dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Di sini UUD 1945 mengalami beberapa amandemen untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan sistem pemerintah presidensial dengan ciri-ciri demokratis, termasuk pemilihan presiden dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Sejak reformasi, Indonesia telah semenjak reformasi, Indonesia telah menjalani berbagai pemilihan umum secara berkala dan telah memperkuat institusi demokrasinya. Meskipun demikian, tantangan dan dinamika politik itu tetap ada dan sistem pemerintahan terus mengalami evolusi atau perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Baik, itu sekian dari saya penjelasan tentang sistem pemerintahan di dalam demokrasi Indonesia, dan terima kasih setelah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.